pemirsa Sangaiji, episode kali ini Capcus mau ngajak pemirsa jalan-jalan sambil belajar ke Sentra Tenun Lurik Gamplong. Sentra Tenun Lurik Gamplong merupakan salah satu wisata kerajinan yang berada di Desa Gamplong, Kelurahan Sumbarahayu, Kecamatan Moyudan, Sleman. Desa ini terkenal sebagai salah satu sentra kerajinan kain tenun di Yogyakarta loh. Di desa wisata ini terdapat denah wisata yang dapat pemirsa kunjungi dan papan informasi yang terdiri dari penjelasan mengenai bahan pembuatan tenun, pewarnaan tenun, sampai proses pembuatan tenun. Dalam papan informasi tersebut terdapat juga penjelasan ATBM. ATBM sendiri merupakan singkatan dari alat tenun bukan mesin. Iya. Tapi kita harusnya nyapa pemirsa dulu nggak sih? Iya, kita itu kan ditonton sama pemirsa. Ditunggu-tunggu pasti. Iya, kita sapa dulu ya. Hai pemirsa, balik lagi di Capcus. Cus yuk. Ini kita udah ada di Sentra Kerajinan Gamplong. Kurang lengkap, Sentra Kerajinan Tenun Lurik Gamplong. Betul banget. Iya. Nah, di sini nanti kita bakalan lihat nih gimana proses pembuatan tenun. Dari tenun itu bisa jadi apa aja sih? Apakah jadi kain atau kerajinan yang lain? Itu kita kan nggak tahu, kita kan masih awam banget nih. Nah, kita bakalan tanya-tanya sama pemiliknya langsung loh. Boleh banget. Nah, kita juga tanya sama pembuatannya langsung nih, karena katanya di sini pembuatannya masih tradisional banget. Wow, jadi penasaran nih. Pasti pemirsa Capcus juga penasaran kan? Yuk ikuti kita aja di Capcus. Cus yuk! Wah, keren banget ya. Iya. Alat tenun bukan mesin atau ATBM merupakan alat untuk melakukan penenunan yang digerakkan oleh pengrajin. ATBM dapat dipergunakan sambil duduk maupun berdiri loh pemirsa. ATBM bisa digunakan pada industri tekstil kecil dan tradisional. Nah, ATBM ini dapat mempercepat dan mempermudah dalam pembuatan kain tenun. Dalam perkembangannya, Desa Wisata Gamplong saat ini sudah menghasilkan berbagai macam jenis produk yang diminati oleh wisatawan, baik lokal hingga mancanegara. Ini bagus. Ini ada bapaknya. Yeah. Permisi Pak. Monggo. Ya, perkenalkan saya Dinda. Saya Moni. Kita dari program Capcus Sangaiji TV. Yeah. Nah, kesini tuh pengen lihat apa aja sih yang ada di Sentra Tenun Lurik Gamplong. Oh, iya. Iya. Nah, di sini selain display yang udah jadi tuh ada pembuatannya juga kan ya Pak ya? Nanti bisa lihat di dalam ada proses pembuatan, terus nanti ada dari awal mau menggulung benang sampai di tenunnya nanti ada juga. Oh, ada semua ya? Iya. Dari menggulung benang ya bahkan Iya. ya? Oh, oke. Mungkin sambil kita lihat-lihat displaynya ya Pak ya? Iya. Mungkin Bapak, tadi sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Waludin, Bapak Waludin ya, selaku pemilik pemilik Ragil Jayacraft. Ragil Jayacraft, namanya Ragil Jayacraft. Iya. Nah, sambil lihat-lihat nih, ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan juga nih, gimana sih sejarah Ragil Jayacraft? Ya, jadi kita awalnya di Gamplong ini adalah sentra kerajinan tenun Sagen waktu itu. Oh ya, oke. Dari zaman bapak saya masih kecil itu nggak ada tenun Sagen. Nah, itu sampai di 97 itu adanya krisis moneter, jadi hampir semua nggak jalan. Hampir semua nggak jalan? Semua nggak jalan. Dan kita mulai di Serat Alam itu dimulai dari tahun 98. Dari tahun 98 ya? Kita mulai di Serat Alam, jadi yang ditenun itu kalau dulu benang, sekarang yang ditenun dari Serat Alam ada enceng gondok, mendok, lidi kelapa, Iya. kemudian daun pandan, daun agel. Oh, daun pandan juga bisa? Bisa juga. Kemudian ada juga yang agak susah didapat itu akar wangi. Akar wangi ya? Ya, kalau orang Jawa itu iya. bilang lorostu. Lorostu. Ya. Kreativitas pengrajin juga semakin tinggi karena mampu memanfaatkan serat alam mulai dari eceng gondok, mendong, lidi kelapa, daun pandan, dan agel. Dan yang paling susah didapat yaitu bahan akar wangi. Bahan-bahan inilah yang dapat membuat produk mereka menjadi istimewa dan mempunyai nilai jual.
Jadi nanti kita lihat dulu dari yang bagian menggulung benangnya. Nah, setelah menggulung benang nanti ada bagian settingnya atau memasukkan benang dari gulungan ke alat benangnya. Kita mulai dari sana. Dari mana, Pak? Oh, ini yang alat buat gulung benangnya ya, Pak ya? Ya, jadi nanti sebelum masuk di karena ini benang habis, nanti mau kita susul ini, nah kita harus menyusun benang di sini dulu untuk digulung. Jadi nanti benangnya ini kita gulung di sini. Nah, nanti kalau sudah penuh, baru nanti masuk di alat benang. Alat yang tenunnya. Alat tenunnya ya. Ini untuk benangnya ada jenis-jenisnya nggak, Pak? Untuk benangnya ini kita mungkin di jenisnya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dengan ukuran itu ada yang 42/2, ada juga yang jenisnya 22/2, ada juga yang jenisnya 10S. Jadi 10S. Jadi 10S itu yang lebih besar. Lebih besar gitu ya. Oke, lanjut Pak. Kita habis ini ke Habis mesin ini ya? karena ini tadi ini buat sebelum ini nanti digulung selesai. Ini nanti di setting, jadi memasukkan dari benang ini nanti satu-satu ke alat tenunnya. Satu benangnya, Pak? Satu benang satu-satu, ya. Oke, ampun. Nanti kita lihat di Keren banget tadi yang ya. di luar. Salah satu alat bantu dalam proses pembuatan kain tenun ialah alat untuk gulung benang. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan benang sebelum masuk ke ATBM nih pemirsa. Penggunaan alat gulung benang ini juga membutuhkan kesabaran dan ketelatenan para pekerja. Karena para pekerja harus satu persatu memasuki benangnya ke ATBM secara manual. Oh iya Pak, untuk proses penggulungan benang itu tadi itu biasanya memakan waktu berapa lama? Itu juga tergantung pada banyaknya helai yang dipintal. Oh, yang dipintal Jadi ya? kalau misalnya nanti kita cuma sekitar di bawah 500, itu nggak nyampe setengah jam udah selesai. Nggak nyampe setengah jam udah selesai ya? Nah, total dari mesin, alatnya ya, bukan mesin ya, karena bukan mesin, total dari alat tenunnya sendiri nih Pak, ada berapa total? Kalau di sini kurang lebih ada 15. 15 alat tenun ya, Pak. Dan semuanya masih tradisional. Masih tradisional.